Hashtag Presiden Kampanye. Presiden Joko Widodo bilang, kalau presiden itu bisa ikut kampanye dan memihak. Pertanyaannya, emang boleh? Ternyata beneran boleh. Tapi yang perlu kita garis bawah ini, konteks kebolehan yang akan kita bahas ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Bukan berdasarkan hal lain atau etika misalnya. Walaupun sih sebenarnya menaati peraturan perundang-undangan merupakan wujud beretika yang baik dalam bernegara. Jadi, seorang presiden itu diperbolehkan untuk kampanye baik untuk diri sendiri ataupun orang lain alias capres-cawapres lain. Nah, semua ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini telah diatur siapa aja sih pejabat negara yang boleh dan tidak boleh ikut berkampanye. Dan dipastikan harus netral dan tidak memihak siapapun dalam kontestasi pemilu. Kalau kita lihat di pasal 280 ayat 2 dan 3 nih, ada deretan jabatan yang memang dilarang terlibat baik sebagai pelaksana atau bahkan anggota tim kampanye. Mereka terdiri dari pemegang jabatan di lingkungan kekuasaan yudikatif, mulai dari ketua, wakil ketua, ketua muda, dan semua hakim di bawah naungan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Lalu, pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, BUMN atau BUMD, serta lembaga non-struktural juga dilarang untuk ikut kampanye. Lalu, yang kita pasti udah tahu nih, kalau mereka ini dilarang untuk kampanye. Bahkan, sering ditekankan larangan sampai-sampai mereka mau berfoto dengan gaya menunjukkan jari aja takut. Yang mereka adalah ASN, TNI, dan Polri. Dan yang terakhir, yang dilarang untuk ikut berkampanye adalah pejabat di tingkat desa. Mulai dari kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Deretan pejabat negara yang disebut dalam pasal 280 tersebutlah yang dilarang untuk berkampanye dan menguntungkan atau merugikan pihak yang ikut dalam pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 282 dan 283. Sehingga larangan ini nggak berlaku pada pejabat lain yang tidak disebutkan dalam pasal 280 ini. Makanya kemudian pasal 281 Undang-Undang Pemilu menyebutkan kalau mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan masing-masing wakilnya bisa ikut serta dalam kampanye. Artinya, semua pejabat yang disebutkan dalam pasal 281 dikecualikan dari larangan yang ada di pasal 282 dan 283. Apalagi kalau kita cermati pada pasal 282 dan 283, disebutkan kalau yang dilarang adalah membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Kalau begitu, yang dimaksud adalah keputusan pejabat tersebut dalam kedudukannya sebagai pejabat negara. Sedangkan kalau mereka ikut kampanye harus dalam keadaan cuti atau bukan bertindak sebagai pejabat negara. Jadi, kalau dikatakan presiden dan pejabat yang disebutkan dalam pasal 281 itu termasuk di dalam larangan pasal 282 dan 283 itu keliru. Kalau begitu, jika seorang presiden ikut untuk berkampanye, kampanye tersebut tidak melanggar aturan pemilu kita sama sekali. Bahkan, khusus untuk presiden dan wakil presiden pada pasal 299 Undang-Undang Pemilu, semakin ditekankan dengan disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk calon lain. Makanya jelas, presiden itu memiliki hak untuk ikut kampanye, dan ini juga yang ditekankan oleh Prof. Yusril Izzah Mahendra. Tapi nggak serta-merta, ujuk-ujuk mereka kampanye gitu aja sih. Tentu ada aturannya. Dan dalam Undang-Undang Pemilu ini sudah dijelaskan juga kok gimana mekanismenya dan syaratnya agar mereka bisa ikut kampanye. Di pasal 281 sudah disebutkan syaratnya kemudian rinciannya. Bisa kita lihat di pasal 300 hingga 305 Undang-Undang Pemilu. Pertama, di pasal 300 dan 301 dikatakan kalau presiden dan wakil presiden ingin kampanye, mereka harus tetap wajib memperhatikan tugasnya dalam menyelenggarakan negara. Nah, kemudian di pasal-pasal lanjutannya disebutkan kalau para pejabat yang dibolehkan kampanye ini harus cuti ketika mereka ingin ikut dalam kampanye, dan ketentuan waktunya pun hanya 1 hari dalam seminggu. Lalu,
Di pasal 304 secara rinci kita dikasih tahu nih, kalau presiden dan seluruh pejabat negara tadi dilarang menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan kampanyenya. Fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya mulai dari mobil dinas, pesawat kenegaraan, gedung, kantor, rumah dinas, dan sarana lain yang disediakan negara untuk digunakan oleh para pejabat negara tersebut. Tapi ada juga fasilitas yang dibolehkan negara untuk tetap digunakan. Dan ini sangat masuk akal apalagi untuk presiden, yaitu fasilitas pengamanan dan kesehatan tetap dapat diterima dan digunakan presiden walaupun ia ikut untuk berkampanye. Jadi pas pampres itu harus tetap jagai presiden. Gak mungkin dong presiden gak dijagai sama pas pampres. Bisa gawat negara kalau terjadi apa-apa kepada presiden. Nah, dengan begitu, kita bisa pahami kalau memang Presiden Jokowi ini benar. Dan benarlah ia bisa ikut untuk berkampanye dan boleh untuk memihak salah satu calon dalam pemilu. Bahkan, kalau kita ambil contoh lebih jauh lagi, Prof. Jimli Asidiki mencontohkan Presiden Amerika Serikat Obama yang mengkampanyekan Hillary pada saat itu dan nyatanya kalah juga. Jadi sudah tepatlah kalau presiden ikut kampanye itu sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi soal etika atau etis menurut saya sih, selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka itu nggak melanggar etika sama sekali. Bahkan Pak Jokowi telah mencontohkan beretika yang baik untuk taat undang-undang. Apalagi jika etika itu dikategorikan sebagai norma dasar yang lebih tinggi dari norma hukum. Kayak yang ditegaskan oleh Prof. Yusril, maka harusnya etika itu dibahas ketika undang-undang tersebut dirumuskan. Sehingga nggak ada lagi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR itu yang nir etika. Jadi kita lihat terus perkembangannya nanti bagaimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.